Halo semuanya, dengan Awan di sini. Hari ini saya akan bahas mengenai cara paling mudah, paling efektif, paling efisien untuk memulai bisnis online nih ya, tanpa modal. Ini berlaku buat siapapun dan dimanapun. Oke. Seperti yang gue pernah ceritakan dulu, bahwa berbisnis itu ada 3 macam. Maksudnya produk yang lu jual itu ada 3 macam produk. Pertama, lu jualan produk yang fisik seperti buku, seperti botol, minuman, makanan, handphone, dan sebagainya itu produk fisik ya. Yang kedua adalah lu jualan jasa. Jasa tuh seperti jasa konsultan pajak seperti gua, jasa accounting, terus bisa jasa desain, jasa renovasi, dan sebagainya gitu. Yang ketiga adalah lu jualan produk informasi. Oke, bentuknya bisa seperti kursus online, membership, pelatihan, seminar, training, program pelatihan, dan sebagainya gitulah. Oke, produk informasi. Nah, by the way, kalau lu adalah orang yang tidak punya modal, maksudnya tidak punya cukup modal gitu ya, gue nggak bilang bahwa banyak deh gitu ya, cukup aja lu nggak punya gitu, cukup modal aja lu nggak punya. Oke, maka pilihan lu menjadi lebih terbatas guys. Tapi nggak apa-apa, ini justru bagus. Karena dengan sedikitnya pilihan lu jadi gampang pilih, gampang untuk memilih gitu ya. Nah, pilihan yang pertama adalah kalau lu mau jualan barang fisik ya, maka lu mainnya dropship. Iya dong, lu nggak bisa impor, lu nggak bisa stok barang juga, lu nggak punya gudang dan sebagainya, lu takut juga barangnya barang mati gitu kan dan sebagainya gitu ya. Jadi lu hanya bisa main dropship. Kalau nggak dropship ya lu jadi makelar. Sama aja kayak dropship gitu. Cuman kalau makelar mungkin lu makelerin properti gitu. Ada orang jualan properti, ada pembeli, ya lu menghubungkan mereka berdua, lu dapat komisi. Nah, seperti itu. Oke. Itu kalau lu mau jualan barang. Cuman di sini ada kendalanya guys, ada banyak masalah di sini. Pertama lu bingung mengenai setting harganya. Nanti ini ngomongin mau ke online nih ya. Nanti barangnya udah terkirim, stoknya nggak ada, orang udah bayar nggak ada stoknya di gudang supplier. Itu sering terjadi dalam dunia dropship gitu ya. Terus pengirimnya bermasalah, terus ada retur lagi. Aduh, pusing pala deh. Belum lagi kompetitornya, perang harga. Kalau lu main dropship, lu harus naikin harga dong. Sedangkan si supplier lu, vendornya, itu juga jualan di marketplace. Waduh, berantem. Jadi intinya itu nggak recommended guys. Buat teman-teman, buat lu yang nggak mau repot gitu ya. Lu akan kerepotan sekali kalau main di dropship. Dan mungkin lu pikir tuh nggak ada modal gitu, nggak perlu modal, cuma modal dropship doang. No. Lu perlu bayar iklan. Karena kalau lu nggak bayar iklan, lu nggak akan bisa jualan online. Itu satu hal yang lu mesti pahami guys. Oke? Okay? Sedangkan kalau lu nggak jago iklan, udah deh. Iklan lu akan sia-sia, uang lu akan terbuang sia-sia. Gitu. Banyak orang main dropship tuh berhenti tengah jalan. Termasuk gua sendiri pernah main dropship tapi berhenti tengah jalan guys. Oke. Okay. Yang kedua adalah jualan jasa. Nah, ini tidak mudah guys. Ini tidak mudah karena dibutuhkan keahlian khusus. Oke, karena kan lu jualan jasa ya. Seperti gua nih, konsultan pajak dan accounting, gua butuh keahlian khusus untuk menawarkan jasa ini guys. Ketika orang bertanya mengenai perpajakan dan accounting, gua harus siap dengan jawabannya. Gua harus punya knowledge, punya skill untuk menguasai ilmu ini, dan itu butuh waktu. Gitu kan? Gitu. Lu juga bisa jadi makelar sih. Lu jadi kayak marketing gitu, memperkenalkan gua dengan orang lain, jasanya dari gua, nanti lu tinggal terima komisi. Itu juga bisa. Gitu kan? Nah, kebetulan gua sedang bikin sebuah pelatihan nih guys. Program pelatihan yang bisa bantu seorang pegawai untuk bisa menggunakan waktu luangnya setelah dia bekerja untuk membangun bisnis konsultan pajak dia, bahkan sampai bernilai 1 miliar per tahun gitu ya, tanpa perlu menguasai brevet atau menguasai teknis-teknis pada awalnya. Gitu guys. Nah, mudah-mudahan di akhir September ini program ini bisa launching ya. Karena ini udah 2-3 bulan yang lalu aku bikin, masih berproses, berjalan gitu. Teman-teman tungguin aja nanti di akhir September ini. Tapi tetap aja bisnis ini gue rekomen, cuman gue tidak merekomen ini sebaik yang nanti yang berikutnya mau ngomongin ini. Oke, inilah yang gue recommended, yang ini ya, yaitu jual produk informasi guys. Menjual produk informasi inilah yang paling gue rekomen. Oke, yang paling gue sarankan. Nah, menurut gue guys ya, jual informasi atau jual produk informasi ini adalah yang paling cocok buat siapapun,
lu, gua, atau siapapun yang mau cepat, mau mudah, mau murah. Oke guys? Faktanya, sekarang gua sendiri sedang membangun produk informasi, ya tadi gua bilang itu. Program pelatihan gua itu adalah sebuah produk informasi, guys. Oke? Gitu. Cara menjadi konsultan pajak, itu adalah sebuah produk informasi. Oke? Nah, sekarang gua akan sampaikan beberapa alasan kenapa menjual produk informasi ini adalah jalan yang terbaik yang bisa lo lakukan saat ini. Oke? Di masa pandemi ini terutama lagi, dan di masa online ini dalam paling baik. Oke? Pertama, kalau lu seorang manusia, lu bukan kucing gitu ya, lu bukan kura-kura gitu ya. Lu adalah manusia, lu sudah hidup puluhan tahun di dunia ini, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun. Lu tidak hidup di dalam penjara ataupun dalam gua gitu ya selama 20-30 tahun ini, walaupun bisa juga sih. Lu pastilah mengetahui sebuah informasi yang lu cukup tahu informasi ini yang bisa lu bagikan kepada orang lain dan ini bermanfaat buat orang lain itu. Betul nggak, guys? Coba dipikirin. Coba tuh pikirkan, guys. Ada nggak sebuah informasi atau keahlian atau pengetahuan, knowledge gitu ya, yang lu merasa lu tahu, dan kalau ini dibagikan kepada orang lain, akan bermanfaat buat orang lain tuh. Ada nggak, guys? Pasti ada, kan? Pasti lu punya sesuatu, informasi yang lu lebih tahu dibanding orang lain. Inilah yang bisa lu jual. Oke, gue nggak bilang bahwa lu ahli banget di sebuah informasi ini, tidak. Tapi minimal lu cukup tertarik dan mengetahui informasi ini lebih baik dibanding beberapa orang yang lain gitu, guys. Itu udah cukup. Oke. Nah, lu tinggal mengasahnya lagi, lebih tajam lagi informasi ini, sehingga produk informasi ini nanti bisa lu bagikan dan ini menjadi sebuah produk informasi yang sangat lengkap gitu, guys. Oke. Udah kebayang belum, guys? Nah, kalau lu tidak menguasai sebuah informasi apapun nih, lu mungkin bilang, aduh Wan, gue ini dari lahir sampai sekarang bodoh-bodoh amat, nggak bisa ngapa-ngapain, gue juga nggak ngerti apa-apa, gue nggak ngerti apa-apa, nggak punya informasi apa-apa, gue nggak punya keahlian atau pengetahuan apapun, gue ini bodoh banget gitu deh. Nggak apa-apa guys, it's okay, no problem. Lu tinggal pilih sebuah informasi yang menurut lu suka. Lu tertarik di informasi ini, di subjek ini, oke, di topik ini. Nah, lu cari di internet mengenai informasi ini, atau lu beli pelatihan kursus untuk informasi ini, oke? Atau lu bisa dapatin gratis kok di internet, udah pastilah. Udah pasti ada orang lain yang jual produk informasi ini di tempat lain. Mungkin bahasa Inggris dan sebagainya. Lu tinggal pelajari, oke? Nah, kemudian lu bikin paket informasi yang versi lu, yang spesial, yang sesuai dengan selera lu. Gitu, guys. Oke? Nah, tadi kan gue ngomong bahwa lu pasti punya informasi yang bisa lu sampaikan untuk orang lain. Oke, yang bisa lu jual nanti gitu ya. Nah, proses pembuatan produk informasi ini jauh lebih cepat dibandingkan kalau lu menjual jasa, guys. Apalagi kalau lu menjual produk, barang fisik itu jauh lebih sulit lagi. Oke? Lu nggak bisa tuh tiba-tiba menjadi tenaga ahli seperti gua. Nggak bisa cepat gitu. Tapi kalau produk informasi, saat ini juga lu bisa bikin. Karena lu pastilah mengetahui sebuah informasi yang lu suka, lu menarik, lu merasa itu menarik, dan lu mengetahui ini lebih baik daripada orang lain. Okay. Nah, gimana dengan modalnya, guys? Nah, di sini teman-teman, kalau lu menjual produk informasi atau pengetahuan gitu ya, Anda sama sekali tidak perlu modal. Oke, sama sekali tidak perlu modal apapun untuk mengajarkan ini kepada orang lain. Lu ngomong sama teman-teman lu, sama saudara lu setiap hari aja, lu mengajarkan sesuatu. Ya kan? Lu menyampaikan sebuah informasi ke teman-teman lu atau saudara lu dan sebagainya. Dalam pembicaraan sehari-hari aja sudah berlangsung hal itu, guys. Oke, itu secara gratis, ya kan? Gitu. Ya, walaupun nanti kan ketika lu mau mulai ya lu butuh internet, lu butuh pulsa, lu butuh handphone, komputer dan sebagainya, ya itu kan hal yang wajar ya. Orang-orang umum pada umumnya perlu barang-barang ini untuk kehidupannya gitu. Oke. Terus Anda mungkin berpikir bahwa informasi yang gua tahu ini harusnya sih orang-orang lain udah tahu ya di internet. Ngapain sih orang mau beli dari gue? Mungkin lu pikir begitu, ya kan? Gini guys, di dunia internet itu ada jutaan video yang dipublish setiap hari di YouTube. Ada ribuan atau jutaan artikel blog yang ditulis di YouTube, di Google setiap hari.
Sehingga akan sulit sekali bagi orang untuk menemukan sebuah pembelajaran yang komprehensif dan terstruktur gitu ya, dengan baik gitu. Untuk dia bisa belajar informasi itu. Oke. Nah, disinilah Anda bisa masuk dan menjadi alternatif untuk memberikan informasi ini secara lengkap dan terstruktur. Mereka tinggal bayar sedikit, tapi mereka bisa mendapatkan informasi ini yang terstruktur dan lengkap dari Anda, gitu. Jadi mereka nggak usah ngabisin waktu browsing di internet, mencari dari tempat A ke tempat B, ke tempat C, ke tempat D, nggak ketemu-ketemu gitu, dan bolak-balik gitu. Sedangkan lu sudah membuat pembelajaran yang terstruktur. Gitu, guys. Oke. Alasan berikutnya adalah bahwa produk informasi ini bisa lu jual terus-menerus seumur hidup lu, guys. Sampai lu meninggal sebenarnya. Bahkan ini bisa lu jual pada saat lu tidur gitu. Pada saat di malam hari lu tidur, ini produk bisa terus jualan gitu. Kalau lu bisa bangun sistem dengan benar gitu ya. Nah, jadi itulah guys. Kenapa gua sangat menyarankan teman-teman untuk memulai online bisnis dengan cara jual produk informasi. Oke? Dia murah, mudah, dan sangat cepat dalam prosesnya guys. Nggak ada yang mengalahkan ini. Oke? Tapi kan Anda bisa jual barang ini dengan harga yang murah, harga yang sedang, ataupun harga yang mahal. Nggak masalah, karena ini produk informasi. Gitu loh. Karena produk ini unik dan spesial hanya milik Anda. Tergantung Anda marketingnya nanti bagaimana. Oke? Nah, sekarang gue akan sampaikan langkah-langkahnya untuk membuat produk informasi ini, guys. Bagaimana membuatnya sampai lu bisa memasarkannya. Oke? Pertama, kalau Anda sudah punya keyakinan sebuah produk informasi itu apa yang mau disampaikan gitu, apa yang mau lu ajarkan, selanjutnya adalah Anda menentukan siapa orang yang Anda mau ajarin. Anda nggak bisa ngajarin sebuah produk informasi kepada semua orang. No. Anda harus punya pikiran siapa target marketnya, siapa target orang-orang yang mau diajarin. Gitu. Tapi kalau lu sudah tahu produk apa yang mau dijual, maka kalau Anda belum tahu produk yang mau dijual, Anda tentukan dahulu siapa orang yang mau diajarkan. Jadi siapa calon customer-nya. Oke, siapa customer impian Anda yang Anda mau layani. Itu penting dulu. Nah, setelah Anda tahu siapa yang mau dilayani atau diajarkan, Anda tentukan apa masalah dan problem utama yang dimiliki oleh calon pembeli Anda, yang mana produk itu nanti akan bisa menjadi solusinya, ya. Oke. Nah, Anda tahu problem dan tahu solusinya dari customer Anda. Terus, setelah Anda sudah tahu nih calon customer siapa, apa masalah, apa solusinya, dan produk Anda apa, udah terbayang dengan jelas di kepala Anda gitu. Selanjutnya adalah menyiapkan kerangka atau framework atau kurikulum dari pelajaran yang Anda mau ajarkan. Oke? Nah, buatlah kerangka ini di dalam Microsoft Word atau Google Docs gitu. Kan itu gratis Google Docs ya. Nah, setelah Anda membuat kerangka yang jelas nih, sudah jelas kerangka atau outline-nya sudah jelas. Nah, selanjutnya Anda membuat skripnya atau tulisannya atau apa yang mau Anda sampaikan secara detail, secara lengkap. Oke? Lu bukan seorang ahli, ingat. Lu punya informasinya, lu punya pengetahuannya, tapi lu bukanlah seorang presenter yang ahli. Oke? Nah, maka lu harus membuat skripnya. Apa yang mau lu sampaikan. Oke? Sama seperti gua. Gua ini bikin video ini, gua ada skripnya. Gua sudah menghabiskan 1,5 jam tadi untuk melakukan research dan membuat skrip ini. Sekarang gue tinggal baca. Gitu. Oke? Gue bukanlah seorang profesional presenter yang nggak perlu baca dan sudah hafal kata-katanya. No, belum. Oke? Nah, terus Anda akan membaca berulang-ulang skrip ini, berulang-ulang terus, sampai lu paham dan hafal. Oke? Paham dan hafal apa yang mau lu sampaikan, barulah Anda mulai merekam videonya. Oke, dengan demikian lu nggak perlu retake lagi, nggak perlu rekam ulang. Oke, hati-hati, jangan sampai lu terjebak ke dalam rekam ulang karena lu tidak puas dengan hasilnya. Lu harus latihan dulu guys, latihan sampai lu paham dan lu betul-betul hafal dengan apa yang lu mau sampaikan. Oke, di sini Anda mungkin mulai bingung nih dan ada rasa takut nih untuk mulai tampil di depan kamera. Aduh, gimana ya? Gue nggak pernah tampil di depan kamera. Gue takut, gue introvert dan sebagainya. Oke, itu semua buang ke laut. Gue sampaikan teman-teman, ini hal yang wajar, ini nggak apa-apa gitu ya, semua orang memulai bisnis mereka secara online itu seperti ini gitu. Ada perasaan takut, ada perasaan tidak yakin, itu gue juga sangat alami waktu gue di awal-awal, sampai sekarang juga masih gitu ya, tapi nggak apa-apa, itu hal yang wajar guys. Nah, lu harus melewati masa-masa ini. Oke? Salah satunya adalah dengan cara kuasailah materi yang mau disampaikan. Menguasai materi akan memberikan confidence, memberikan kepercayaan diri bagi diri lu. Oke? Nah,
Membuat video itu bisa menggunakan sebuah kamera profesional, seperti yang gue lakukan sekarang. Tapi kalau lu nggak punya, nggak perlu. Pakailah kamera handphone Anda. Oke. Gunakanlah kamera depan gitu. Lu boleh pegang pakai tangan, boleh beli tripod atau kayak yang beginian juga boleh. Nggak masalah ya. Beli yang apa aja deh, pokoknya kamera bisa standing di sini. Gunakanlah kamera depan, tapi kalau kamera depan lu jelek, gunakanlah kamera belakangnya. Nggak apa-apa. Gitu. Tinggal disetting aja, nanti lu tinggal duduk atau berdiri di posisi yang tepat. Oke. Gunakanlah resolusi Full HD, ya, Full HD atau 1080p. Istilahnya seperti itu, sebagai standar videonya ya. Untuk audionya, gunakanlah headset seperti biasa. Headset aja. Seperti biasa. Lu nggak perlu teknologi canggih-canggih seperti ini, canggih-canggih nggak perlu. Oke? Gua kebetulan punya ya, bukan gua dengan sengaja beli untuk bikin video ini, tidak. Gua kebetulan punya. Kalau gua nggak punya, gua akan pakai headset. Oke. Nah, teman-teman setelah syuting, bikinlah video-video itu usahakan tidak perlu diedit. Oke, usahakan video-video tidak perlu diedit karena lu kan sudah menguasai materinya, lu tinggal syuting 1 kali beres gitu ya. Tapi kalau emang perlu diedit ya, please guys, jangan belajar video editing. Lu akan menghabiskan banyak waktu, sakit kepala, pusing, dan akhirnya lu berhenti. Oke? Jangan ngabisin waktu untuk belajar video editing. Lu akan buang-buang waktu. Oke? Di sini, lu bisa mencari seorang teman atau seorang kolega gitu ya yang mengerti video editing. Lu tanya, bisa bantu nggak untuk video editing ini? Nggak susah kok editingnya. Gitu. Oke? Atau cara lain adalah gunakanlah jasa profesional video editing. Gitu. Di internet banyak kok, di internet, di Google banyak, lu tinggal cari jasa freelance video editing. Di Tokopedia juga banyak, di mana-mana juga banyak. Oke. Di sini lu perlu modal, tapi nggak mahal kok. Untuk video editing ini cari yang murah. Gitu. Nah, kemudian lu perlu menyediakan sebuah tempat atau wadah atau hosting untuk menaruh video Anda. Oke. Yang paling banyak itu terkenal adalah YouTube. YouTube adalah tempat untuk taruh video, gitu. Atau yang lebih lengkap seperti udemy.com, Teachable, Thinkific, Podia, ClickFunnels, GroupFunnels, Kajabi, Katra, dan lain-lain. Terlalu banyak. Tapi mereka semua itu berbayar, guys. Dan Anda saat ini sebagai pemula, gua sarankan sih pakai yang gratis dulu deh. Gitu ya. Pakai yang gratis dulu. Anda cukup taruh video Anda di YouTube aja. Taruh di YouTube sebagai unlisted. Oke, unlisted. Kalau nggak ngerti, nanti cari di video lain. Unlisted. Terus video-video dikumpulin menjadi sebuah playlist. Playlist inilah produk yang Anda mau jual, gitu. Oke. Anda juga bisa jual ini video. By the way, video yang sudah Anda masukin ini, kan lu dapat linknya. Lu dapat link untuk playlistnya. Oke. Nah, lu tinggal jual kepada teman-teman atau siapapun yang tertarik dengan produk informasi ini. Oke. Lu tinggal bagikan aja link ini kepada teman-teman yang sudah beli ya, jangan yang belum beli gitu, untuk masuk ke playlist itu. Oke. Nah, teman-teman di sini lu mungkin akan khawatir mengenai pembajakan. Lu takut bahwa video YouTube lu akan di-download orang, nanti dibagikan secara bebas gitu ya. Nah, guys, pemikiran kekhawatiran ini akan membuat lu menunda dan akhirnya berhenti karena lu takut gitu, takut barang lu dibajak gitu ya. Padahal kan belum tentu gitu. Sedangkan untuk membuat sebuah sistem yang tidak bisa dibajak itu butuh biaya besar, guys. Butuh biaya yang besar sekali. Itu pun masih bisa dibajak sebenarnya, gitu. Oke, nah untuk awal-awal nih percaya sama gue, guys. Lu memberikan kepercayaan kepada customer bahwa mereka tidak akan dengan sengaja membajak produk lu. Itu aja yang lu pegang, gitu loh. Oke. Kalaupun dia bajak, ya tidak apa-apa juga. Kan tujuan lu adalah untuk membantu sebanyak mungkin orang mengetahui informasi ini, ya kan? Tujuannya sudah tercapai. Nah, selanjutnya lu bisa membuat produk informasi yang baru yang lebih baik untuk orang lain lagi. Gitu, guys. Oke? Yang penting langkah pertama lu selesaikan dulu tahapan ini, Be. Ini semua, guys. Oke? Nah, kemudian teman-teman perlu membuat konten setiap hari di media sosial Anda. Oke? Ingat, gue selalu ngomong, gunakanlah media sosial untuk berbisnis, oke? Cara yang paling bagus untuk menghancurkan hidup lu adalah menggunakan media sosial untuk bermedia sosial. Oke? Cara yang paling bagus untuk menghancurkan hidup lu dan keluarga lu adalah menggunakan media sosial untuk bermedia sosial. Oke? Itu mesti diingat, itu prinsip. Nah,
gunakanlah media sosial untuk berbisnis, untuk membuat konten-konten yang mengedukasi masyarakat sehubungan dengan keahlian atau informasi yang Anda mau ajarkan ini, guys. Oke? Nah, dan di beberapa konten itu, Anda sisipkanlah promosiin produk yang Anda mau jual ini. Gitu. Supaya orang mau bertanya lebih lanjut dan mau membeli dari Anda. Gitu ya. Oke, guys. Kemudian ya, teman-teman bisa bikin sebuah landing page. Oke? Lu harus punya landing page. Oke? Tapi kalau berbayar kan agak beresiko karena kan lu belum tahu produk ini terjual apa enggak gitu kan. Lu bisa bikin landing page sederhana gratis melalui tribelio.com. Oke, Tribelio yang dimiliki oleh Kodeni Santoso, lu mesti subscribe di YouTube-nya dia. Ini sangat bagus, guys. Dia ini sangat bermurah hati supaya lu bisa bikin landing page secara gratis. Oke, lu bisa bikin landing page secara gratis di situ. Oke, bagaimana caranya? Nanti lu masuk ke tribelio.com. Oke. Nah, mulailah menebar landing page itu kepada siapapun yang berpotensi menjadi customer Anda. Oke. Termasuk di konten-konten media sosial lu. Termasuk di profil dari Instagram lu. Taruh landing page itu, linknya. Oke. Nah, sekarang kalau orang tertarik, orang mau beli produk informasi lu ini, mereka kan perlu bayar. Ya dong? Nah, Anda perlu buat link di marketplace supaya orang bisa mengklik link ini dan membeli produk Anda di marketplace. Oke? Jadi, contoh ada orang mau beli nih, ya lu arahkan aja. Tolong klik link ini, masuk ke marketplace, bisa pilih Tokopedia, Shopee, dan sebagainya gitu ya. Nah, mereka tinggal beli barang di toko online itu seperti biasa. Seperti mereka barang seperti biasa. Oke? Setelah mereka bayar, nah, Anda kirimkan kartu ucapan terima kasih lah dan sebagainya gitu. Nah, terus Anda masukkan mereka ini ke sebuah grup. Bisa grup WA, bisa grup Telegram, atau grup Tribelio itu sendiri. Oke? Itu. Jadi komunitasnya terbentuk. Oke. Kemudian, Anda perlu menjaga agar para pembeli ini supaya tetap berkomunikasi dengan Anda. Gitu ya. Secara rutin. Nah, lu perlu jaga hubungan baik ini. Oke. Nah, bikinlah live Zoom yang live secara gratis gitu ya, setiap seminggu sekali atau sebulan sekali gitu. Atau boleh Google Meet, boleh juga. Oke, atau Facebook Live, atau YouTube Live, atau Instagram Live. Anything lah, pokoknya yang penting lo bisa berkomunikasi dan merasa dekat dengan orang-orang yang membeli barang-barang produk yang lo jual ini. Oke? Nah, lo bisa update dan berkomunikasi dengan mereka dan sesama member ini. Selanjutnya, lo bisa jual barang lain kepada mereka. Itu paling penting. Oke. Nah, setelah Anda berhasil dan memiliki uang dari hasil penjualan produk informasi ini, jangan uangnya lo pakai buat beli laptop, goblok. Jangan lo pakai buat beli handphone dan sebagainya. No. Lu tabung, lu simpen, dan lu investasikan kembali untuk membuat kursus online yang baru. Kali ini, lu sudah paham bisnisnya, lu sudah paham kelemahan dan kelebihannya. Nah, lu bisa bikin yang lebih sempurna, yang lebih baik. Nah, kali ini lu gunakanlah sistem yang rapi, seperti Teachable, Thinkific, atau Kajabi gitu. Oke. Nah, selanjutnya, perjalanan bisnis Anda akan menjadi lebih mulus gitu dan berkesinambungan loh dengan hanya menjual produk informasi saja, guys. Oke. Dengan bisnis ini Anda nggak perlu pusing dengan stok barang, nggak perlu pusing dengan supplier, ataupun nggak perlu memiliki berbagai keahlian khusus seperti konsultan pajak seperti gua ini gitu. Oke, gitu aja, guys. Oke, mulai sekarang lu coba lu pikirkan apa informasi yang lu ketahui yang lu bisa bagikan buat orang lain, yang akan bisa membantu orang lain mendapatkan sesuatu yang lebih baik dalam hidup mereka. Gitu. Oke? Gua doakan semoga lu sukses selalu.